Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat kembali berjumpa dengan saya Rizbun Arif dan Bung Rocky Gerung dalam program Rocky Gerung Official. Bung Rocky, saya ini lagi ditanya banyak teman ini ya soal penunjukan Menteri Luar Negeri. Retno Marsudi itu ditunjuk karena sedang ke luar negeri gitu, kemudian ditunjuk Menluat Interim dari yakni Menkominfo si Budi Aris ya. Nah, saya baca-baca katanya ini Ibu Menlu itu sedang melakukan perjalanan dinas ke New York itu untuk menghadiri debat dalam Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan soal Gaza. Nah, kemudian mereka tanya apa iya ya Menteri Luar Negeri itu ada ad interimnya? Bukannya kalau ad interim setiap saat selalu ad interim karena tugasnya Menteri Luar Negeri itu ke luar negeri gitu loh, Bung Rocky. Iya, kalau Menteri Luar Negeri lagi kunjungan ke Cikampek, baru Hmm. ada interim. Karena itu Oh bukan gitu ya? tugas dia ke Cikampek. Ya, ya, Ini ya. tugas Menlu tiap hari ke luar negeri. Jadi tiap Hmm. hari kan dia akan ada Menteri interim. Hmm. Tapi orang kemudian menduga bahwa ada sesuatu sebetulnya. Tuh, kenapa mesti ada interim? Bahkan kalau Menteri Luar Negeri melakukan tugas yang bukan bagian dari tugas dia, dampingi Presiden misalnya, dan tidak ada urusan dengan luar negeri, tapi presiden mungkin minta briefing terus menerus tuh, maka ada ad interim. Ad interimnya ya nggak perlu juga, kan ada wakil menteri di situ, kan buat apa? Dan dirjen-dirjen di situ ada tuh. Tapi kalau diambil sengaja dari kalangan Jokowers, kan saudara Muni ini, sorry, siapa namanya? Saya kan dia teman saya, bagi Muni itu Budi Budi Setiadi, Budi Budi Ari Aris ya. ini. Ya. Hmm. Kalau orang menduga-duga bahwa sangat mungkin ada sesuatu tuh, kenapa mesti diamankan melalui Budi Ari yang adalah Menko, Menteri, apa namanya, Meninfo, apalagi jabatannya tuh. Jadi orang melihat bahwa Jokowi kok nggak tenang ya, kenapa nggak dikasih ke orang lain aja, kenapa mesti Projo misalnya kan? Kan itu pertanyaannya di situ kan. Ini ketua Projo, Menteri Info ini adalah ketua Projo merangkap Menteri ad interim luar negeri, dan dua hal yang tidak masuk akal. Pertama, di dalam Kementerian Luar Negeri udah biasa Bu Retno pergi itu nggak ada yang ad interim karena itu memang tugas dia kan. Jadi sebetulnya kondisi-kondisi politik kita hari ini menimbulkan banyak tanda tanya tuh. Nah, tanda tanya itu yang menghasilkan kecurigaan bahwa Retno mungkin juga sudah menyampaikan surat permintaan, tapi belum diproses, kira-kira begitu untuk mundur. Jadi mungkin Ibu Retno bilang, oke, ini tur saya terakhir, mempersiapkan posisi Indonesia dalam perdebatan soal Gaza di PBB nanti Dewan Keamanan. Setelah saya pulang ya udah silakan diganti itu. Jadi siap-siap aja saudara Muni, saudara Budi Ari itu untuk jadi Menteri Luar Negeri tetap. Kira-kira begitu tuh. Ini yang boleh kita bayangkan. Karena mungkin lebih tepat di situ saudara Budi Ari ini daripada jadi di Menteri Informasi kan itu soalnya. Oke, kalau Anda yang ngerti soal masalah luar negeri, tolong dikoreksi kalau kita salah ya. Tapi jujur aja kan, justru aja bingung. Namanya Menteri Luar Negeri ya tugasnya ke luar negeri. Jadi kalau dia kalau ada interim itu kita bingung. Justru kalau dia pergi, dia di dalam negeri terus. Nah, itu yang jadi aneh kan gitu jadinya. Iya, kalau Ibu Retno mau panen jagung di Kalimantan, ya dia mesti Hmm, ada ad interim yang akan ya. menggantikan posisi dia sebagai Menteri Luar Negeri. Karena Ibu Hmm, Retno lagi melakukan tugas-tugas dalam negeri, kan mesti ya, begitu kan? ya, Jadi ya. dia melakukan tugas ke luar negeri, ada ad interimnya, ngapain? Ya, 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 ya. Ini jadi konyol aja tuh, atau mungkin kapasitas Pak Jokowi nggak nyampe juga untuk mikirin itu tuh. Dia dia Hmm, dia nggak tahu petugas Menteri Luar Negeri ada ke luar negeri dan ya, tidak ya, perlu ada interim untuk menggantikan posisi Menteri Luar Negeri karena dia lagi bertugas. Nah, ya. kalau Menteri Luar Negeri lagi ngurus pariwisata ya itu baru ada interim karena kosong jabatan Menteri Luar Negerinya kan. Jadi Ya. tetap Menteri Luar Negeri tidak ada kekosongan jabatan. Dia cuma pindah pindah apa namanya time zone aja kan. Ya, ya, tetap ya. tetap tetap dia menteri menteri luar negeri, dia ada di New York, dia ada di Afrika Selatan, tetap dia ada di luar negeri sebagai menteri luar negeri. Kalau Hmm. ibu ibu Retno pergi ke Sumedang, nah itu dia bukan menteri luar negeri namanya tuh, karena dia mau ngurus tahu di situ. Dan sekali lagi ada wakil menteri luar negeri Pak Hala Mansuri kan ada wakil menteri luar negeri ngapain dia tugasnya kalau tidak ketika Ibu Menlu Retno pergi dia yang jaga gawang begitu kan ya. Betul, dan saya nguping dari beberapa teman-teman yang ada Hmm. di sekitar Menteri Luar itu jadi
pembicaraan di situ, ini kasakusuk ada apa nih? Mm-mm. Wakil-wakil menterinya juga bingung, ini kan ada saya di sini kan. Jadi Mm-mm. justru menimbulkan kecurigaan kasakusuk di kalangan Kementerian Luar Negeri. Mm. Kira-kira itu tuh. Mm. Ini saya lagi baca chatting di antara orang-orang diplomat yang ini Ya. ada ini Indonesia banget nih yang begini. Iya, dan orang kemudian ya tidak salah kalau kemudian mengkait-kaitkan dengan isu mundurnya sejumlah menteri ya yang disebut ada 15 orang gitu oleh Faisal Basri gitu. Dan katanya sih Retno ini termasuk yang dalam daftar gitu. Saya kira masuk akal karena toh semua orang berpikir gimana ya ini bulan Februari nanti 2 minggu lagi ada pemilu, tapi Jokowi masih akan berkuasa sampai bulan Oktober itu. Bagaimana Hmm. kalau ada keguncangan politik ekonomi dan nggak enak bagi mereka yang merasa harus terlibat terlalu jauh, Hmm. walaupun sudah secara etik, nah semua menteri itu tenggelam aja sama-sama kan. Tetapi ini kan hitungan bangsa tuh bahwa ada menteri-menteri mungkin Bu Retno juga berpikir bahwa aduh kapasitas dia agak susah nanti kalau terjadi sesuatu dan bayangan-bayangan Ibu Retno ini konflik antara Ibu Mega dan Pak Jokowi itu kok nggak bisa jadi semacam penentu stabilitas politik. Jadi sebetulnya banyak soal dan pada waktu sekarang kan kita mau dorong paling nggak ada 3 perempuan yang mundur dari kabinet lah, itu satu Ibu Retno, Tambah satu dong. Ibu Sri Mulyani, Eh, dan satu lagi Ibu Mensos. Mensos ya. Karena fungsi Ibu Mensos kan udah nggak ada Ibu Diambil alih Pak Jokowi. Ya. Iya itu bagi-bagi bansos bukan lagi tugas Ibu Mensos yang dari PDIP. Jadi Iya. bagus juga kalau ada mungkin Ibu Retno pulang 2 hari lagi kan tanggal berapa dia pulang 23 dia udah di Jakarta lalu konferensi pers bersama dengan Bu Mensos dan Hmm. Ibu Megawati dan Ibu Sri Mulyani. Lalu terjadi semacam tiga Sri Kandi mundur dari kabinet Jokowi. Nah, itu enak tuh sebagai berita tuh dan nggak terlalu Iya. menggemparkan lah. Karena perempuan selalu punya kepekaan melampaui laki-laki. Dia Iya. bisa merasa bahwa bakal ada guncangan di dalam kabinet Pak Jokowi, dalam pemerintahan Pak Jokowi. Ya, ya. Oke, dan ya ini makanya itu saya juga terheran-heran dan saya juga mengamati banyak sekali percakapan-percakapan di media sosial. Saya juga banyak ditanya soal ini, tapi jujur saya bilang saya nggak ngerti dari soal seperti ini di luar negeri aturan seperti apa. Tapi common sense kita ya menyebutkan begitu ya tugasnya Menlu memang di luar negeri. Saya jawabnya juga begitu. Bung Rocky kalau kalau dia selalu di apa di at interim ya akan selalu at interim gitu. Tapi yang jadi masalah menurut saya yang lebih serius itu adalah kan Pak Jokowi kemarin ketika setelah hadir dalam peringatan perayaan Harlah Muslimat yang ke-78 sudah menjelaskan kepada media bahwa nggak benar ini menteri masih terus rapat dengan saya gitu. Oh, jadi ya kalau mundur ya orang semua tetap bekerja. Nah, tetapi orang tidak percaya seperti yang kita bahas kemarin juga. Oh, kalau Pak Jokowi yang jawab orang nggak akan percaya dan bahkan diartikan sebaliknya. Kan gitu itu yang Ya, bahayanya. kan Sri Mulyani bilang saya masih bekerja, Retno Hmm, juga bilang saya masih bekerja. hmm, Tapi tidak ada yang mau menerangkan secara terang-terangan hmm, bahwa pernyataan Presiden Jokowi itu harusnya ditanya langsung pada menterinya kan, dan menterinya hmm. kan juga siksa kan jawabnya. Ya, ya, Jadi ya. Jokowi juga ada dalam ketegangan. Benar nggak sih Retno mau mundur? Benar nggak sih Mulyani mau mundur? Kan waktu ditanya pasti mereka berdua mengatakan ya nanti kami masih akan bekerja Pak. Atau Jokowi bilang ya bilang aja masih sedang bekerja kan. Jadi yang kita sebut kasakusuk istana itu dengan mudah kita tebak sebetulnya tuh. Ya. Dan makin lama publik mengetahui bahwa pasti akan mundur karena bagaimana Sri Mulyani membayangkan begitu terjadi perubahan kekuasaan di 2014 Februari nanti dia masih Menteri Keuangan padahal dia berseteru dengan Prabowo misalnya itu kalau Hmm, Prabowo jadi presiden demikian juga kalau hmm. Ganjar jadi presiden atau Anies jadi presiden kan semua mereka tuh ada di dalam keadaan yang tidak enak tuh masih udah ada presiden baru tapi presiden lama masih mau ikut-ikut campur tuh sampai akhir Oktober nanti kan. Hmm, Nah hmm. itu buat ya bahkan buat Sri Mulyani atau Ibu Retno mungkin dia gelisah aja kan. Jadi Hmm. sebaiknya mereka udah kasih sinyal, Pak, nanti kami mau mundur ya, dan Hmm. silakan Pak Jokowi siapkan Hmm. pengganti sampai Oktober nanti itu. Nah Hmm. kegelisahan itu yang dibaca oleh Jokowi, karena Jokowi langsung preemptif itu, enggak mereka akan mundur, ya jelas saja, wong dia belum bilang mundur kok. Tetapi gejala-gejala itu menunjukkan bahwa di kabinet tidak ada lagi koordinasi. Apalagi kita tahu bahwa menteri-menteri itu juga dipaksa untuk jadi jubir atau jadi tim sukses kan. Kan Jokowi nggak pernah mengatakan bahwa menteri
menteri-menteri ini tidak boleh yang nyalek itu atau nyapres itu tidak boleh menjabat. Etika itu sudah dilanggar dari awal kan. Jadi saya kira ini keadaan yang mungkin akan diputuskan dalam 2-3 jam ke depan oleh Sri Mulyani atau Ibu Retno. Retno. Lalu diam-diam disimpan dulu suratnya tuh, tunggu momentum untuk mengucapkan selamat tinggal ya. Ini kan sebenarnya, walaupun Pak Jokowi kemudian sudah membantah dan publik nggak percaya, ini kan yang kita sebut sering sebagai public distrust ya, yang sudah meluas begitu ya, Bung Rocky. Dan biasanya kan kalau sudah mulai public distrust itu udah ada public disobedience gitu ya, harapannya begitu. Yes. Dan kemarin sudah terjadi tuh, Bung Rocky. Kemarin ketika Harlah Muslimat ke-78 itu kan dikumpulkan besar-besaran tuh di mana di GBK ya, itu puluhan ribu, mungkin mendekati 100.000 ya kalau kumpul di sana itu semua. Dan itu jelas mobilisasi yang sangat besar di tengah situasi kampanye sepanjang ini. Orang dengan mudah mengkaitkan itu dengan dukungan kepada paslon 2 karena Khofifah ketua Muslimat kan juga tim kampanyenya paslon 02. Tetapi kemudian ada disobedience-nya. Ini ada video-video yang beredar gitu ya, yang emak-emak dari Muslimat itu menyatakan kita siap datang ke Harlah Muslimat NU, tapi kami tetap pilih Amin. Nah ini kan ini bentuk juga pembangkangan juga ini. Saya nangkep itu dan saya ngomong dengan beberapa mantan pimpinan Muslimat itu NU dan merasa memang itu real tuh bahwa tidak ada yang utuh sebetulnya di dalam Muslimat NU, apalagi orang melihat terlalu frontal atau terlalu diekspos peristiwa itu. Dan Khofifah memang akhirnya diandalkan untuk mengembalikan NU melalui Muslimat yang memang juga mayoritas Jawa Timur, supaya ada kepastian bahwa NU itu adanya di 02. Dan itu juga menyebabkan disorientasi organisasi kan. Walaupun memang secara keseluruhan kita tahu dari awal gejala NU itu akan pro 02 karena hal-hal yang secara historis atau secara birokratis dikendalikan oleh Pak Jokowi itu. Tetapi ini buat emak-emak lain lagi kan. Jadi dia bilang mungkin dia Muslimat, tapi ya gue tetap emak-emak ya yang nggak mau diatur-atur oleh Jokowi kan. Kan mental emak-emak sekarang nggak mau diatur oleh Jokowi, apalagi diatur oleh anaknya Jokowi kan, itu dasarnya. Jadi bagi mereka ada hal aspek kultural yang menganggap bahwa iya walaupun kami Muslimat, tapi masa politik diatur-atur oleh dinasti kan, itu hal yang juga ada dalam psikologi terutama aktivis-aktivis muda di Muslimat NU itu kan, pikirannya begitu kan. Iya. Oke, jadi kita tunggu ya, bukan penjelasan dari Pak Jokowi ya kalau soal Ibu Retno ini. Yang jelas kita tunggu justru penjelasan dari Ibu Retno langsung begitu ya. Jangan kemudian kalau Ibu Retno juga ditanya oleh wartawan sama dengan Ibu Sri Mulyani, oh saya sedang bekerja. Nah itu orang tambah spekulasi lagi nih kan gitu. Ya, dan orang akan tunggu ibu Retno bekerja di mana, di luar negeri apa dalam negeri? Di luar negeri lah, itu memang tugas ibu, kenapa ada interim kan, bingung nanti. Retno menjawabnya kan bingung, terus tanggung jawab kata kisilang dari Ya, oke. Oke, Bung Rocky, sampai ketemu lagi kita ya, tetap 0% ya, Bung Rocky. Ya, ini salam 0% dan ini salam pemaksulan.